Terpaksa menjadi sugar baby. Bab 011. Don't worry, kita tidak melakukannya malam ini. Ucapan Wirya itu tak urung membuat bahu Zahwa yang sempat menegang melihat pria itu yang keluar dari kamar mandi selepas makan malam langsung melemas seketika. Tidur saja duluan, saya mau mengurus pekerjaan. Tidur. Yang benar saja. Jangankan untuk tidur, duduk saja Zahwa rasanya tidak nyaman sendiri jika berada di ruangan yang sama dengan Wirya. Tapi, tentu saja Zahwa tidak berani mengutarakan isi hatinya itu. Dia hanya mengangguk lalu berbaring miring menghadap jendela, membelakangi Wirya yang tengah duduk di sebelahnya, kembali sibuk dengan ipatnya. Padahal pria itu baru datang dari luar kota tapi sepertinya pekerjaannya masih menumpuk pun wajah kuyunya yang agak sedikit pucat menunjukkan bahwa Wirya seharusnya sangat perlu untuk beristirahat. Zahwa mencoba memejamkan mata meski rasanya kikuk sekali menyadari Wirya ada di sisinya. Entahlah, Zahwa masih belum terbiasa akan fakta bahwa Wirya adalah Su asterisk R da asterisk I-nya. Cek, membayangkannya saja Zahwa sudah bergidik badan, merinding sendiri. Konyol sekali memang. Takdir. Zahwa rasa tidak ada takdir yang seketerbetulan dan semengerikan ini. Zahwa mencoba mengatur napas agar tubuhnya bisa rileks dan tenang. Semakin Zahwa berpikir keras, semakin disadarkan dia bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan selain menjadi penurut dengan uang Wirya yang sudah ia kantongi. Perlahan, Zahwa mulai bisa menyamankan diri. Tubuhnya melemas dan matanya memberat dengan sendirinya. Setidaknya untuk hari ini, dia bisa beristirahat dengan tenang. Sayup-sayup di tengah kesadarannya yang mulai menghilang, Zahwa bisa merasakan pergerakan di atas kasur lalu tak seberapa lama sebuah tangan menelusup melewati perutnya. Di belakangnya, Zahwa bisa merasakan tubuh Wirya yang menempel padanya. Zahwa melenguh kecil, dia bergerak mencari posisi nyaman. Set. Samar, Zahwa bisa mendengar itu. Wirya berusaha menenangkannya, napas hangat pria itu bisa Zahwa rasakan menyentuh rambutnya. Good night. Lalu bisikan itu, ditambah kecupan ringan di kepala belakangnya benar-benar membuat Zahwa terbang ke alam mimpi sepenuhnya. Seo. Perlahan, mata Zahwa yang tertutup mengerjap lalu terbuka, membiasakan cahaya juga mengumpulkan kesadaran. Sejenak, Zahwa terkaget akan ruang asing di sekelilingnya namun segera tersadar ketika melihat Wirya yang masih tertidur di sampingnya. Zahwa menahan napas. Tubuhnya membatu ketika merasakan hembusan napas Wirya di lehernya juga tangan pria itu yang memeluknya. Zahwa melirik tirai jendela yang masih tertutup, di luar sana cahaya nampak terik yang menandakan pagi sudah berlalu digantikan oleh siang. Cek, jam berapa ini? Untung saja Zahwa sudah mahasiswa semester akhir yang tinggal skripsian, dia jadi tak perlu mengkhawatirkan kelas lagi. Sambil menahan napasnya, Zahwa menjauhkan tangan Wirya dengan gerakan yang begitu perlahan, takut membangunkan pria itu. Wirya sempat melenguh kecil membuat gerakan Zahwa terhenti namun beruntungnya mata pria itu masih tertutup ketika Zahwa berhasil melepaskan diri. Zahwa menatap Wirya yang tidur tanpa menggunakan baju. Sepertinya itu memang kebiasaannya sebab kemarin-kemarin juga begitu. Otot bisep pria itu nampak mengencang dengan posisi tidurnya yang menyamping itu belum lagi bahu bidangnya juga postur tubuh tingginya. Zahwa menggelengkan kepala, kenapa dia jadi menatapi tubuh Wirya begini? Dengan langkah perlahan, Zahwa menuju kamar mandi lalu membersihkan diri tak lupa membawa baju yang semalam Wirya beli agar dia bisa berganti baju langsung. 30 menit kemudian, Zahwa keluar dengan rambut yang terlilit handuk. Dia agak tersentak ketika menemukan Wirya yang sudah duduk di sofa tengah menonton televisi, sudah memakai baju bahkan rambutnya saja basah. Sejak kapan pria itu bangun dan mandi? Zahwa bertanya-tanya dalam hati. Wirya menepuk tempat di sebelahnya hingga mau tak mau Zahwa mendekat dengan sungkan. Situasi ini masih saja tak membuat Zahwa terbiasa.
Di atas meja ada potongan sandwich juga buah-buahan, tak lupa juga segelas kopi hangat dan juga susu. Wirya nampak meminum kopi itu dan berarti susu adalah minuman untuk Zahwa. Di antara mereka tidak ada yang membuka suara sama sekali, hanya ada suara pembawa berita di televisi saja yang memecah keheningan itu. Bagaimanapun juga, Zahwa masih merasakan adanya tembok tak kasat mata antara dirinya dan Wirya yang membuatnya kesulitan untuk membangun obrolan santai. Selagi Zahwa mengunyah sandwichnya, dia memikirkan apa yang akan mereka lakukan di tempat ini. Apakah Zahwa boleh pergi? Zahwa melirik-lirik Wirya, menimbang-nimbang haruskah bertanya atau tidak. Berbicara saja. Seolah bisa membaca pikiran Zahwa, Wirya bersuara tiba-tiba padahal tatapannya tertuju lurus pada televisi. Zahwa sempat terkejut karenanya. Cek, apa-apaan Wirya ini? Apa dia mempunyai kekuatan super? Membaca pikiran seseorang. Ngaco banget Zahwa. Batinnya merutuk. Mas Wirya enggak kerja? Zahwa bertanya hati-hati. Tidak, sudah saya selesaikan tadi malam. Zahwa segera saja menahan napas, perasaannya mendadak tidak enak. Aku boleh pergi enggak? Wirya menoleh. Tentu saja tidak, jawabnya datar, tanpa berpikir panjang. Zahwa mendadak panik. Terusa aku harus ngapain di sini? Wirya mencodongkan tubuh ke arahnya membuat tubuh Zahwa membatu. Menurut kamu gimana? Bisiknya, mendatangkan perasaan merinding seketika. Wirya mendengkus melihat wajah Zahwa yang memucat, dia menyentil pelan dahi perempuan itu. Kenapa kamu menatap saya selalu begitu? Begitu gimana? Tanya Zahwa tergagap, kebingungan sendiri, kedua tangannya berada di atas dada, tanpa sadar waspada akan Wirya. Seperti menatap hantu, jawab Wirya. Ucapannya seperti bercandaan namun datarnya suara juga minimnya ekspresi di wajah pria itu. Zahwa jadi ragu Wirya bermaksud begitu. Padahal saya suka tatapan kamu ketika saya memasuki kamu. Mas. Zahwa refleks berteriak dengan bola mata yang membulat. Wirya tertawa kecil. Sekali lagi, tertawa. Zahwa yang awalnya kesal mendengar kalimat Volt, *R pria itu berubah blank sejenak ketika melihat kedua sudut pria itu yang tertarik, juga tawa samarnya yang terdengar begitu atraktif. Ternyata, Wirya yang kaku dan mengintimidasi ini punya jenis senyum dan tawa yang mematikan saraf. Buktinya saja, kerja otak Zahwa seolah berhenti ketika melihatnya. Apa saya terlihat semenakutkan itu, baby? Zahwa mengangguk patah-patah, otak juga tubuhnya seolah masih mengawang-awang akibat tawa Wirya. Anggap saja Zahwa berlebihan tapi percayalah, Wirya yang tersenyum saja hampir-hampir tidak pernah Zahwa lihat. Nah, apalagi tertawa. Kalau sekarang, bagaimana? Wirya tiba-tiba saja mengangkat tubuh Zahwa lalu ia bawa duduk di pangkuan. Menarik mendekat tubuh perempuan itu agar menempel dengannya lalu langsung mendaratkan ciuman di B*birnya tanpa aba-aba. Gerakan kilat Wirya membuat tubuh Zahwa seolah tersengat listrik. Dia memberontak kecil namun kedua tangan Wirya di pinggangnya membuat Zahwa tidak bisa bergerak banyak. Zahwa meremas bahu Wirya selagi bibir pria itu membelit bibir bawah dan juga atasnya. Bergantian dengan bunyi kecip *K basah yang begitu kentara. Kini lit *H Wirya yang menelusup masuk, membelit lit *H Zahwa yang masih begitu amatir lalu mengabsen deretan giginya satu persatu. Zahwa meremas lebih kuat bahu Wirya, juga menepuk-nepuknya panik ketika napasnya sudah berada di ujung tanduk. Sebenarnya Wirya enggan melepaskan tautan B*Bir mereka namun dia tetap melakukannya sebab Zahwa benar-benar terlihat kepayahan. Napas Zahwa naik turun berantakan, tulang di tubuhnya mendadak lemas tak berdaya. Bibirnya terasa kebas dan berdenyut sangat berbeda jauh dengan Wirya yang nampak sangat biasa saja. Bibir tipis pria itu terlihat lebih memerah, dia hanya menyeka sudut bibirnya lalu menarik tubuh Zahwa ke dalam pelukan. It's just my lips, baby.
Bagaimana bisa kamu sudah terlihat sekacau ini? Zahwa tak menyahut, kepalanya bersandar lemas di bahu Wirya, mengatur napas juga menenangkan debatan jantungnya yang menggila. Let's start our main activity. I will make you moan for me at least for 2 hours, eating. Zahwa mencengkeram bahu Wirya ketika pria itu berdiri, menggendongnya menuju kasur lalu menjatuhkan tubuhnya di sana. Wirya menarik koper kecilnya masuk ke dalam rumah yang entah sejak kapan tak Wirya temui lagi kehangatan di dalamnya. Seperti biasa, hanya keheningan yang menyambut Wirya di rumah besar dan megah ini, namun Wirya melihat mobil Renata di garasi yang itu artinya wanita itu ada di rumah hari ini. Kenapa baru pulang? Todongan kalimat itu langsung terdengar ketika Wirya membuka pintu kamar. Wirya melirik Renata yang tengah sibuk di hadapan laptop, sepertinya tengah sibuk dengan kerjaannya. Entahlah, Wirya tak terlalu peduli sebab sudah hampir setiap saat melihat Renata yang selalu disibukkan oleh kegiatan seperti ini. Aku tanya kenapa kamu baru pulang sekarang. Padahal aku tahu kamu datang kemarin lusa, ucap Renata lagi, kali ini lebih jengkel karena Wirya yang tidak meresponnya. Wirya mendengkus. Ada waktu kamu untuk memeriksa jadwal penerbangan aku. Sindirnya. Mas. Kamu itu baru datang ya, kok langsung sinisin aku begitu. Kamu gak lihat aku lagi fokus bikin desain. Aku kan cuma nanyal, sahut Renata, dengan suara yang naik beberapa oktav. Justru karena aku baru datang, aku yang seharusnya bertanya kenapa kamu langsung menodong aku dengan pertanyaan seperti itu. Wirya melengos. Sambutan yang luar biasa, sambungnya penuh sarkastik. Kenapa sih kamu bersikap seperti ini dengan aku? Sekali saja tidak menyindir aku, bisa. Kenapa kamu bertanya? Kamu yang keluyuran tidak jelas, pergi dan pulang sesuka hati saja tidak pernah aku tuduh macam-macam, sahut Wirya jengah. Renata mendengkus tidak percaya, raut wajahnya terlihat mengencang penuh emosi. Tidak jelas kata kamu. Aku bertemu klien-klienku. Usahaku sudah terkenal di mana-mana, berani-beraninya kamu mengatai pekerjaanku tidak jelas begitu. Ya, terus saja menyahuti omonganku, Renata, sahut Wirya datar. Rasa-rasanya baru sekali aku pulang tidak sesuai jadwal, tapi kamu sudah seperti kebakaran jenggot begini. Bagaimana kalau aku jarang pulang seperti yang kamu lakukan selama ini? Kamu kenapa sih menyalahkan aku terus? Renata beranjak dari meja kerjanya. Mendekat mendongak menatap penuh emosi Wirya yang hanya diam dengan sorot mata dingin. Sesuatu yang membuat Renata makin kesal sebab Wirya nampak lihai mengendalikan emosinya. Nampak begitu superior dan Renata tidak menyukainya. Sudah aku bilang aku bekerja. Aku bekerja mas. Renata berteriak murka. Dadanya sungguh terasa terbakar akan rasa amarah. Selalu, Wirya hanya selalu menyindirnya begitu, sama sekali tak mengerti ada begitu banyak hal yang ia lakukan untuk butik miliknya yang sudah banyak diakui kalangan sosialita. Tidak pernah mau tahu bagaimana perjuangan Renata untuk bisa sampai di puncak kesuksesan seperti ini. Wirya hanya tahu menyindir, dan menyindirnya. Renata sungguh muak mendengarnya. Ya sudah, go on. Memangnya pernah aku melarang kamu? Sana, bekerja saja sesuka hati kamu. Lakukan semua urusanmu, utamakan saja pekerjaanmu itu. Aku bisa mengurus urusanku sendiri. Mas Wirya. Renata menahan tangan Wirya yang ingin berbalik keluar dari kamar. Kamu apa-apaan sih kok jadi begini? Bisa tidak jawab saja pertanyaanku, tidak usah menyindir-menyindir aku begitu. Kepala Wirya rasanya berdenyut. Menyesal dia pulang kalau ternyata begini keadaannya. Pembicaraannya dengan Renata selalu berakhir dengan adu mulut. Renata selalu merasa yang paling benar, selalu menyahut lebih keras di setiap ucapan yang Wirya berikan. Selalu membantah seolah dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dan jujur saja,
Wirya jauh lebih muak melihatnya. Hotel. Wirya akhirnya memilih menjawab. Selalu begini, jika bukan karena Wirya yang mengalah, Renata akan selalu memborbardirnya dengan muntahan kalimat penuh amarah yang selalu memojokkan kesalahan kepada Wirya dan Wirya. Selalu. Aku perlu 1 hari tambahan agar bisa menerima semua amarah kamu ini. Puas. Sekarang apa bisa aku beristirahat? Tanya Wirya begitu dingin. Gigi Renata bergemelutuk, gemuruh amarah di dadanya masih membara. Tangannya mengepal namun Renata memilih diam membiarkan Wirya keluar dari kamar. Mood Renata tidak boleh hancur berantakan, itu akan berpengaruh pada desain gaun pernikahan yang sedang ia buat. Sial, kalau tahu begini jadinya, mending Renata juga memilih berdiam diri di hotel. Menyesal dia sudah bertanya kepada Wirya begitu. Hari ini ada acara perusahaan Mama dan Papa, kita disuruh datang. Kalimat ketus itu bisa Wirya dengar selagi dia menyesap teh chamomile yang tadi ia buat sendiri di dapur. Aku tidak mau datang, jawab Wirya tanpa banyak berpikir. Selain tidak suka dikelilingi banyak ular dan lintah darat yang hanya baik di depan saja, Wirya juga tak mau memaksa senyum dan berpura-pura romantis dengan Renata di depan semua orang. Mood Wirya benar-benar tidak mau melakukan itu sekarang setelah lagi-lagi pertengkaran yang terjadi di antara mereka. Kamu tidak membaca pesan dari Mama dan Papa. Keluh Renata jengkel, duduk di hadapan Wirya. Ngapain aja sih kamu jadi susah banget dihubungin akhir-akhir ini? Tentu saja bersenang-senang. Kamu saja, sahut Wirya singkat enggan terpancing emosi, kepalanya sudah terlalu pening untuk adu mulut kembali. Tidak bisa, Mama dan Papa sudah mewanti-wanti kita harus datang. Lagi pula banyak klienku yang juga datang. Kita enggak boleh enggak datang. Klien. Wirya dibuat melengos mendengar kata itu selalu ada di setiap keributan dirinya dan Renata. Terserah, jawab Wirya beranjak dari kursi. Bahkan duduk berdua dengan Renata sudah tak lagi membuatnya betah. Jam 7 malam kamu sudah harus siap Mas. Renata tak peduli akan keengganan Wirya. Acara perusahaan adalah salah satu kegiatan favoritnya. Dia bisa banyak menemukan klien baru dan tentu saja koneksi. Itu hal yang paling terpenting untuknya membangun usaha. Wirya memilih menghempaskan tubuh di atas kasur. Dia berdecak. Sungguh malas sekali rasanya menuruti permintaan Renata apalagi setelah dia menghidupkan handphone pesan dari orang tuanya masuk segera. Mom, hari ini luangkan waktu untuk acara perusahaan Papa, oke? Kamu dan Renata harus datang. Mom, ini anak kemana lagi, kok nomornya tidak aktif? Kebiasaan banget ya jarang pegang HP. Papa, where are you, son? Kata Mama nomormu tidak aktif, datang ya, awas saja kamu. Wirya menghela napas keras. Tak bisa berbuat banyak padahal dia paling benci melakukan pencitraan di hadapan publik. Renata seharusnya paham betul hal tersebut namun wanita itu hanya selalu mementingkan kehendaknya sendiri. Karena yang terpenting baginya hanyalah selalu pekerjaan dan pekerjaan. Cek. Baru saja pulang keadaan hati Wirya sudah berantakan saja. Tak salah bukan dia tidak betah di rumah. Kemarin perasaan Wirya sangat-sangat baik. Menghabiskan waktu dengan Zahwa membuat Wirya tak menyangka perasaannya meringan begitu saja. Entah kenapa. Besok, Wirya akan menyempatkan untuk bertemu Zahwa kembali. Persetan dengan apapun, Wirya hanya memerlukan Zahwa. Tak terasa, jam 7 malam hampir tiba. Wirya dengan ogah-ogahan mandi juga memakai setelan formal yang banyak sekali ia miliki di dalam lemari. Mas, sudah siap belum? Kita harus berangkat sekarang, entar macet. Wirya yang sedang memakai jam tangan melirik Renata yang sudah siap dengan gaun selutut berwarna biru malam yang mengekspos punggungnya. Renata memang selalu nampak cantik luar biasa,
belum lagi dia juga mengerti fashion dan juga berdandan. Tapi entah kenapa, rasa terpesona Wirya tak lagi sebesar dulu. Tidak ada yang menggelora di hatinya. Tanpa berbicara Wirya keluar dari kamar lalu segera masuk ke dalam mobil. Mereka kemudian berangkat dengan dibalut keheningan di sepanjang perjalanan. Beruntungnya, mereka tiba di sebuah hotel tepat waktu. Mereka menuju ballroom hotel tersebut dengan Renata yang mengabjengannya juga Wirya menaruh tangan di punggung wanita itu. Selalu seperti ini, dengan senyum di setiap langkah yang mereka pijaki. Menyapa setiap orang yang mereka lewati, lebih tepatnya sih, orang-orang saja yang menyapa mereka dan hanya Renata lah yang dengan aktif berbasa-basi dengan mereka semua. Senyum, Mas, Renata menegur memperingati. Wirya menahan decakan, dengan terpaksa dia menurut ketika pasangan paruh baya mendekat kepada mereka. Entah orang keberapa yang mendekati mereka sejak dari luar hotel tadi. Bu Asta, apa kabar Bu? Bagaimana gaun yang kemarin? Renata menyapa ramah sekali, senyumnya tersinggung lebar. Di rumah, Wirya tak pernah melihat senyum Renata yang selebar itu. Bahkan rasa-rasanya melengkungkan. Bibir saja jarang. Luar biasa sekali, Renata. Teman-teman arisan saya jadi pada bertanya semua di mana saya membelinya. Kamu memang hebat sekali. Renata tertawa kecil. Syukurlah, bilang saja kepada teman-teman ibu, hubungi saja saya nanti. Saya siap. Kalau ingin tanya-tanya tentang desain terlebih dahulu. Tentu saja. Saya juga ingin membuat gaun lagi lain kali. Saya akan menghubungi kamu nanti. Dengan senang hati, Ibu, jawab Renata segera. Wirya tak terlalu memperhatikan obrolan mereka yang hanya seputar pakaian. Sangat tidak menarik pun Wirya juga tak terlalu mengerti. Beruntung, mereka bisa segera pergi yang kini berjalan menuju pemeran utama dalam acara malam ini. Orang tua Wirya yang nampak mencolok, tengah diajak bicara banyak orang. Begitulah, ketika sedang di atas, akan ada banyak sekali orang-orang yang menyanjung dan mencari muka. Kedatangan Wirya dan Renata tentu saja menarik perhatian. Orang-orang nampak berdecak kagum ketika melihat dua orang itu bersanding. Dengan pakaian mewah yang melekat di badan juga visual yang memang mumpuni, pasangan itu nampak seolah bintang utama malam ini. Akhirnya, yang ditunggu datang juga. Giana Kusuma, seorang wanita yang berumur setengah abad mendekat dengan senyuman hangat. Jika saja Wirya rajin melengkungkan bibir, senyumnya akan terlihat. Sangat mirip dengan Giana, sang ibu. Maaf, Ma, agak macet tadi. Renata bercipika-cipiki dengan Giana. Papa apa kabar? Maaf ya Mapa jarang ke rumah, aku dan Mas Wirya sibuk banget akhir-akhir ini. Kini, Renata menatap Wijaya Kusuma, seseorang yang terlalu banyak mewariskan kemiripan pada Wirya termasuk juga sikap mengintimidasi dan wibawanya yang tak terlalu banyak bicara. Lihatlah Renata itu, dia pandai sekali berlakon seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah keretakan di rumah tangga mereka tidak pernah ada. Kalian ini ya, sibuk terus Mama lihat-lihat. Giana geleng-geleng kepala. Ya sudahlah, Ma. Tidak apa-apa. Yang penting mereka baik-baik saja. Wijaya menyahut yang ingin sekali. Wirya tertawakan. Baik-baik saja apanya? Jika saja Wirya dan Renata bukan seseorang yang dikenal banyak orang di dunia. Usaha, mereka mungkin sudah bercerai sedari lama. Ya ampun Jeng, makin romantis saja anak sama mantu kamu aku lihat-lihat. Seorang wanita dengan sanggu, rambutnya yang tinggi mendekat diikuti beberapa ibu-ibu yang lain. Tiba-tiba saja mengerumuni Giana. Dan Renata. Benar Jeng Giana. Mana terlihat romantis dan cocok sekali. Anak-anak saya saja sampai iri melihat mereka. Mencari mantu yang secantik dan seberbakat ini di mana sih Jeng? Saya juga mau satu untuk anak saya. Kalian ini bisa saja.
Giana tertawa senang. Renata memang menantu kesayangan aku. Aku memang beruntung sekali memilikinya. Renata tertawa malu. Terima kasih banyak, ibu-ibu semua, ucapnya. Kalau ada anak pasti makin sempurna ini. Kapan nih Renata mau isi? Wirya sungguh menahan diri untuk melengos jengah. Dia tetap diam saja, sama sekali tak mau bereaksi. Biar Renata saja yang mengambil alih ibu-ibu rempong itu. Wirya benar-benar tidak bisa melakukan ramah tamah dengan terpaksa.